Selamat pagi murid-muridku. Pagi, Miss. Apa kabar Miss Berlin? Baik, kalian apa kabar? Baik. Baik. Oke, Miss, kembali lagi bersama kelas gosip di episode 43. Oke, nggak pakai lama ya, kita langsung aja. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Kalau miskin jangan sok kaya, kalau kaya jangan sok-sokan, oke? Sebelum lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke muridku, di bab pertama kita akan membahas Kartika Putri tak hidup foya-foya, koleksi tas mewah karena ingin investasi. Kartika Putri menegaskan koleksi tas mewahnya bukan sekedar gaya, tapi dia juga menyebutnya sebagai investasi. Menunjukkan memiliki barang mewah tidak selalu mencerminkan gaya hidup foya-foya. Lalu daripada buat beli tas yang mahal-mahal kan mending tabung ya kan, investasi buat tabungan anak, buat masa depan, anak kuliah. Namanya juga tas juga ntar juga bobrok. Ayo ada lagi nggak? Emang yang paling baik tuh untuk investasi jangka panjang tuh apa sih Miss? Tanah, terus sama deposito ke bank itu yang lebih. Tapi cari bank yang bener-bener aman ya, jangan bank yang sekarang kan lagi banyak yang bermasalah tuh, bank ini, bank itu gitu loh. Tapi ada orang yang investasinya malah di kecantikan Miss, itu maksudnya gimana ya Miss? Oh itu satu, biar suami atau pacarnya itu tidak selingkuh. Itu juga penting menjaga. Kalian gini, jangan merasa kalian udah punya pacar, udah punya suami, kalian udah laku terus kalian lupa merawat diri. Itu nggak bagus. Nanti kalau ada yang cantik dikit, suami kalian kalau yang jelalatan pasti juga ngelirik ke sana kan. Itu kecantikan juga penting, bukan kita mau cari perhatian ke laki-laki ya, tapi kita lebih sayang sama diri sendiri supaya kita nggak diselingkuhin, itu aja sih. Tahu saya investasi itu kan di masa yang akan datang tuh harganya akan terus naik ya. Emang kalau tas itu bakalan naik harganya kayak emas atau tanah, properti gitu, Miss? Iya, ini di sini Miss jawab ya. Makanya Miss bilang itu tergantung gaya hidup kalian. Makanya kalian kalau udah dinaikkan level kalian atau udah penghasilannya udah lebih banyak, jangan menaikkan level gaya hidup. Standar aja lah. Apain sih kita gaya-gaya beli tas, ntar akhirnya juga tasnya juga buluk ya kan, robek semua, nggak bisa lebih mahal kan, harganya mending tanah, karena tanah itu per tahun itu harganya semakin naik. Atau emas batangan tuh boleh. Berarti kalau yang ngomong beli tas mewah untuk investasi itu sebenarnya nggak benar juga ya Miss? Nggak bener juga, sebenarnya itu mereka buat ini doang siapa ya, kayak sosialita biar dibilang wow. Oke, kita lanjut ya ke bab 1 udah selesai, kita lanjut ke bab 2. Membahas gaya hidup hemat Putri Aiko masih pakai tumbler yang sama sejak SMP. Meskipun bergelar bangsawan, Aiko menunjukkan gaya hidup hemat dengan masih menggunakan tumbler yang sama sejak SMP, yang dibeli 10 tahun lalu seharga 800 yen atau 83.000. Itu juga nih, ya kan? Jadi keluarkanlah duit kalian itu seperlunya. Jangan buat beli yang nggak perlu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau barang lama masih kepake kan tadi katanya mendingan pakai barang lama. Tapi kan zaman sekarang ini kadang-kadang kalau bukan beli yang terbaru nggak support. Ya tergantung kebutuhannya. Kalau emang kayak laptop, terus handphone itu kan memang perlu karena itu untuk bekerja bos. Kalian kalau nggak di-upgrade gimana ya kan? Kalian terima sendiri. Tapi kalau untuk barang-barang dapur, misalkan pisaunya masih bagus, ngapain kita mesti beli yang baru? Kalau pasangan mesti di-upgrade gak Miss? Yang lama diganti yang baru gitu. Mesti diganti karena satu, kalau pasangan kalian nggak bagus ya mesti di-upgrade. Kalau nggak setia ya mesti di-upgrade dong. Aduh Miss, kalau ngomong pasangan kok agak gerogi ya. Miss, nanya Miss. Misal Miss sebagai orang tua, gimana cara menanamkan gaya hidup sederhana kepada anak-anaknya? Walaupun kita sebenarnya orang kaya dan mampu. Jadi gini, kalian mesti terapkan kepada anak kalian jangan selalu memberi uang. Jangan selalu ngasih apapun yang dia minta. Ajarkan dia untuk selalu menerima segala sesuatu tuh harus dengan jerih payah dulu, baru dia bisa mendapatkan. Meskipun kita kaya ya, takutnya apa? Ketika kita jatuh miskin, kita nggak bisa memberi, kan kasihan, anaknya nggak ada pelajaran di dalam hidupnya gitu loh. Jadi anak kalian harus diterapkan seperti itu, paham nggak? Biar gak kaget gitu loh. Oh, anak gue bisa ngerasain. Oh, rasanya orang kaya tuh seperti ini, rasanya orang miskin tuh seperti ini, jadi nggak shock. Oke, udah cukup ya, capek ya tanya terus ya.
membahas tingkah mahasiswi KIP Undip kena kritik netizen usai ketahuan gemar pamer gaya hidup. Kok kaget? Program bantuan Kartu Indonesia Pintar kuliah menuai kritik karena beberapa mahasiswi menyalahgunakan dana tersebut, bahkan telah menjadi influencer di media sosial, mempunyai gadget mewah hingga pamer hidup hedon. Sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya sedikit uangnya dibuat untuk menjadi influencer atau pekerjaan yang lebih menghasilkan lagi kan, atau pemasukan sampingan, itu nggak masalah. Salahnya di mana? Ini netizen ini mulutnya emang terlalu ini. Ada pertanyaan nggak? Miss, kalau dana bantuan kayak gitu dipakai untuk yang mewah-mewah emang boleh, Miss? Ya boleh, asal biaya kuliah yang sebelumnya udah dibayar semuanya. Kalau masih sisa ya pergunakanlah aja dengan hal-hal yang lebih bermutu. Oke? Miss, nanya Miss, KIP itu peruntukannya untuk mahasiswa yang tidak mampu atau gimana sih Miss? Sepertinya untuk mahasiswa yang tidak mampu dan juga untuk mahasiswa yang berprestasi lah, intinya. Percuma juga kan, banyak juga yang nggak mampu tapi kalau dia emang nggak niat kuliah tapi dapat bantuan kan percuma. Mending digunakan bantuannya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan dan orang-orang yang ada kemampuan gitu loh. Jadi supaya bangsa ini generasi penerusnya juga oke, keren dan berpendidikan. Berarti itu cuman netizen aja yang sewot iri gitu ya Miss? Iya, bisa jadi kayak gitu. Netizen tuh ada aja. Kalau enggak itu emang media ya, daripada nggak ada berita. Udah difasilitasin malah nggak bersyukur. Sebenarnya bersyukur sih. Kalian aja yang jelek pikirannya. Aduh. Oke sayangku, kita lanjut ke bab akhir ya. Oke, mari kita simpulin. Janganlah hidup lebih besar orang daripada adiknya. Oke, makasih udah ikuti kelas Hamis dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like,